Selamat pagi kepada jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Marilah kita masuki ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji namanya yang agung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Demikianlah nats pembimbing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ia telah memberi hidup
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami mata hati dan telinga seorang murid, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti, dan di dalamnya kami dimampukan untuk menjadi pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 15a yang menyatakan, setelah Yesus, sekali lagi. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat 15a yang menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain.
Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, usaha orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus dan menyingkirkan Yesus itu sangat jelas dan semakin menggebu-gebu. Kalau kita baca di pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, di sini juga orang Farisi mempersoalkan ketika para murid memetik gandum di hari Sabat. Dan mereka mempertanyakan hal itu terhadap Yesus. Mengapa para murid diperkenankan memetik gandum di hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu adalah hari perhentian dan setiap orang tidak boleh bekerja? Dan ketika saya dan saudara membaca Matius pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15a yang merupakan pembacaan kita di minggu hari ini, juga orang Farisi bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan orang Farisi, bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat? Mereka bertanya seperti itu karena menyembuhkan masuk dalam kategori bekerja. Dan bukankah bekerja pada hari Sabat itu tidak boleh? Dan seandainya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, artinya bahwa Yesus melanggar hukum Taurat, dan artinya bahwa Yesus ingin merombak hukum Taurat yang sudah mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan orang Farisi tentang bolehkah menyembuhkan pada hari Sabat adalah sebenarnya pertanyaan jebakan. Jadi mereka ingin mencoba Yesus. Di situ terlihat sekali bahwa betapa jahatnya hati mereka. Namun Yesus mengetahui isi hati mereka. Pertanyaan orang Farisi tentang bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat dijawab oleh Yesus. Yesus tidak berkata boleh atau tidak. Tapi yang Yesus katakan dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah pertanyaan ulang terhadap orang Farisi. Jawaban Yesus adalah, apa yang dilakukan setiap orang jika domba miliknya jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat? Apakah pemilik domba itu akan membiarkan domba itu yang jatuh dalam lubang dan menunggu sampai hari Sabat lewat baru mereka menolong domba itu? Atau pada saat itu juga si pemilik domba berusaha mengangkat dombanya, menyelamatkan dombanya yang jatuh ke dalam lubang tersebut? Pasti si pemilik domba itu akan mengeluarkan dan menolong dombanya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan manusia yang membutuhkan pertolongan? Kalau domba saja bisa atau punya nilai bagi seorang pemilik atau punya nilai di mata pemiliknya, maka kata Yesus, manusia lebih berharga daripada seekor domba.
Pemahaman seperti ini yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi sehingga akhirnya Yesus tetap melakukan penyembuhan terhadap orang yang sakit sebelah tangannya. Dan tentu saja penyembuhan orang pada hari Sabat justru semakin membuat orang-orang Farisi itu marah dan bersepakat untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan ini sebenarnya Yesus ingin menekankan bahwa betapa pentingnya manusia berbuat baik terhadap sesama, apalagi jika sesamanya itu mengalami kesulitan. Yesus menekankan bahwa manusia harus melakukan yang terbaik, menolong orang sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Dari sini juga kita belajar bahwa Yesus bukan orang yang hanya pandai berbicara dan mengajar, tetapi apa yang ia ajarkan, apa yang ia sampaikan, ia juga buktikan lewat perbuatannya. Bagi Yesus, tindakan menolong sesama atau berbuat baik adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditunda-tunda, apalagi jika orang yang membutuhkan pertolongan itu sangat dan begitu mendesak. Jadi, dalam hal ini Yesus tidak menunggu sampai hari Sabat berlalu baru Yesus menolong orang, menyembuhkan orang yang sakit itu. Tetapi di mata Yesus, orang yang sakit ini berharga dan pada saat itu sangat membutuhkan pertolongan Yesus, sehingga Yesus menyembuhkan orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan kita di minggu hari ini, pelajaran apa yang mau disampaikan kepada kita? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Dari sini kita melihat bahwa pelajaran yang kita petik yang pertama adalah kehadiran kita hendaknya membawa berkat, khususnya bagi orang-orang di sekitar kita yang pada waktu itu atau pada saat itu atau berada di sekitar kita sedang mengalami penderitaan. Dan itu adalah teladan yang Yesus berikan, dan teladan itu harusnya dilakukan oleh setiap orang di sekitar kita. Kehadiran Yesus di rumah ibadah itu pun menghadirkan berkat buat setiap orang yang membutuhkan Dia, terkhusus orang yang pada saat itu sakit dan Yesus memberikan kesembuhan. Mari kita hadir dalam kehidupan kita juga dapat menghadirkan berkat, atau kehadiran kita membawa berkat buat setiap orang di sekitar kita. Sama seperti teladan yang sudah Tuhan berikan. Pelajaran lain yang kita petik adalah bahwa lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk berbuat baik terhadap sesama. Tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup untuk golongan sendiri, tapi hidup untuk orang di sekitar. Apalagi orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan pelajaran ketiga yang kita petik dari pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kesempatan itu ada dan kita mampu melakukannya, maka lakukanlah itu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Hidup saya dan saudara adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan.
Dan lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada waktu itu. Bagi Yesus itu saatnya, itu waktunya untuk menolong orang yang sedang sakit. Maka itu jugalah yang mau disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan dalam hidup ini. Ketika kita diperhadapkan atau dipertemukan dengan orang yang mengalami pergumulan dan memang membutuhkan pertolongan kita, kalau kita mampu, maka mari kita lakukan. Kita tolong orang tersebut. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan, dan mari kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itulah pelajaran berharga yang harus kita lakukan. Mari hadir dalam hidup ini membawa berkat. Mari berbuat baik bagi sesama dan jangan sia-siakan hidup kita. Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan. Pergunakan kesempatan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus bersyukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Di minggu hari ini ketika firman Tuhan boleh kami baca dan kami renungkan, kami diingatkan kembali untuk dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat mengisi hari-hari dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami supaya dalam kehidupan kami juga dapat menolong setiap orang di sekitar kami yang berada dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Di minggu hari ini kami bersyukur ketika kami boleh bersekutu bersama dengan anggota keluarga kami, sekalipun di rumah kami masing-masing. Namun di dalamnya kami mensyukuri kasih dan anugerah Allah karena berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah hari-hari depan kami Tuhan pelihara selalu, berkat Tuhan boleh kami rasakan, baik di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sebagai orang tua, mendidik anak, membesarkan anak-anak kami, bahkan kehidupan anak-anak kami Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat persekutuan Jemaat Patmos, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Berkati setiap orang yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh, terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang pada saat ini bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan juga dengarkan ucapan syukur mereka. Yang bergumul di tengah-tengah kesulitan hidup, Tuhan pimpin dan berkati mereka di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Biarlah kasih berkat pemeliharaan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di minggu hari ini, sekalipun kecil dan sederhana, Tuhan lihat dan Tuhan sempurnakan. Berkati setiap orang yang kami kasih dan kami cintai, yang terpisah jauh dengan kami, Tuhan juga jaga dan Tuhan pelihara mereka sebagaimana berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebagai anak bangsa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan berkati setiap usaha dan upaya untuk kemajuan negeri ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan pulihkan negeri ini dari pandemik yang sedang kami alami. Ya Bapa, seluruh permohonan kami ini kami aminkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amsal pasal 21 ayat 5 yang berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Pakailah seluruh hidupmu dalam badan dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Pencipta-Mu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karya-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.